Halo Sobat Lensa Dunia. Coba lihat piring makan Anda hari ini. Mungkin ada tahu atau tempe goreng di sana, makanan sederhana yang jadi andalan jutaan keluarga. Tapi tahukah Anda, di balik lauk yang biasa itu, sedang berlangsung badai besar di panggung dunia. Harga tahu dan tempe kita ternyata bukan ditentukan di pasar tradisional, tapi di meja perundingan antara dua raksasa, Amerika Serikat dan Tiongkok. Hari ini, kita akan bahas satu rahasia penting. Mengapa petani kedelai di Amerika terancam bangkrut? Dan kenapa itu bisa bikin harga tempe di warung langganan Anda melonjak? Dan yang lebih penting lagi, apakah setelah Amerika, giliran sawit Indonesia, penyangga ekonomi kita yang bakal dibuang oleh Tiongkok? Sobat Lensa Dunia, mari kita pahami akar masalahnya. Amerika dan Tiongkok itu seperti dua tetangga raksasa yang sedang berkelahi. Dulu mereka adalah rekan bisnis yang sangat akrab. Amerika punya ladang kedelai terluas di dunia, dan Tiongkok butuh kedelai itu untuk pakan ternak, minyak goreng, dan bahan pangan. Tapi hubungan itu retak, perang dagang pecah. Mereka mulai saling kunci dan saling hambat perdagangan. Amerika mulai pasang aturan ketat, dan Tiongkok membalas dengan cara yang paling menyakitkan. Mereka berhenti beli kedelai dari Amerika. Bayangkan Anda punya toko lalu pelanggan paling kaya di toko Anda tiba-tiba pergi. Itulah yang dirasakan petani Amerika saat ini. Mereka punya jutaan ton kedelai, tapi bingung mau dijual kemana karena raja pembelinya sudah menghilang. Harga anjlok, banyak petani yang mulai tidak bisa bayar utang bank. Pemerintah AS sampai menggelontorkan bantuan senilai 180 triliun rupiah hanya untuk mencegah krisis pertanian total. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Ini cuma infus darurat untuk sistem yang mulai rapuh. Yang lebih serius, Tiongkok bukan sekedar marah. Mereka sedang membangun dunia baru tanpa Amerika. Mungkin Sobat Lensa Dunia berpikir kalau Amerika tidak laku jual ke Tiongkok, bukannya itu bagus buat Indonesia. Logikanya, kalau barangnya menumpuk di Amerika, mereka pasti jual murah ke Asia, termasuk ke kita. Tahu dan tempe kita mungkin jadi sedikit lebih murah untuk saat ini. Tapi hati-hati, jangan senang dulu. Ini sebenarnya adalah diskon beracun. Kenapa? Karena harga murah itu disubsidi pemerintah AS. Begitu subsidi dihentikan, harganya pasti akan melonjak seketika. Kalau pengrajin tahu tempe kita sudah terbiasa pakai kedelai impor murah, mereka akan terjebak. Saat harga naik, tak ada alternatif. Urusan dapur rakyat jadi tersandera oleh kebijakan negara lain. Masalahnya makin parah jika petani Amerika benar-benar menyerah. Selama ini Amerika dan negara seperti Brasil saling bersaing sebagai produsen kedelai. Persaingan ini bagus buat kita sebagai pembeli karena harganya jadi kompetitif. Tapi kalau petani Amerika kalah dan hilang dari peta dunia, maka hanya akan ada satu pemenang, yaitu blok perdagangan yang dipimpin oleh Tiongkok. Artinya jelas, Tiongkok dan sekutunya bisa menguasai harga. Tanpa kompetisi, mereka bebas menentukan berapa yang harus kita bayar. Tempe goreng yang sekarang Rp1.000 per potong, bisa-bisa harganya nanti naik beberapa kali lipat. Inilah risiko ketika satu kekuatan global tumbang, supply chain dunia ikut goyah. Tapi mengapa Tiongkok bisa begitu percaya diri? Karena selera dunia berubah. Dulu kedelai Amerika dianggap kualitas premium, tapi bagi pabrik-pabrik di Tiongkok sekarang, yang penting adalah barangnya lumayan dan harganya murah. Kedelai dari Brasil, Argentina, bahkan Afrika kini dianggap memadai. Toh semua itu akan dihancurkan jadi pakan atau minyak curah. Tak perlu kualitas mewah. Ini yang bikin petani Amerika terjepit. Mereka memproduksi barang mewah, tapi pasarnya sekarang cuma mau barang ekonomis. Seperti jual jas Armani di pasar Tanah Abang, siapa yang beli? Akhirnya kedelai Amerika cuma menumpuk jadi sampah di gudang mereka sendiri. Tiongkok juga menyerang dari sisi teknologi pertanian. Di Amerika, pertanian itu sangat mewah. Traktor-traktor mereka harganya miliaran rupiah dan bisa jalan sendiri pakai satelit. Tapi saking canggihnya, traktor itu jadi beban buat petani. Kenapa? Karena kalau mesinnya rusak sedikit saja, petani tidak boleh perbaiki sendiri. Harus lapor ke perusahaan resmi dan bayar montir sangat mahal. Banyak petani Amerika merasa mereka bukan pemilik mesin, tapi cuma penyewa mesin. Tiongkok melihat celah ini, mereka membuat traktor yang sangat sederhana. Harganya murah sekali dan kalau rusak, bisa diperbaiki sendiri pakai kunci pas biasa.
Traktor-traktor murah inilah yang sekarang dikirim ke negara-negara berkembang di Afrika. Di sana, orang tak perlu traktor yang bisa internetan, mereka butuh mesin yang tangguh dan murah. Inilah cara Tiongkok perlahan menguasai lahan-lahan pertanian baru di dunia, tanpa harus perang. Tapi yang paling luar biasa adalah inovasi di dalam negeri Tiongkok sendiri. Mereka sangat terobsesi untuk tidak mau lapar lagi dan tidak mau tergantung pada siapapun. Tiongkok kini membangun kemandirian pangan ekstrim. Mereka punya hotel babi tertinggi 26 lantai. Jutaan babi dipelihara secara otomatis, efisien, tanpa lahan luas. Bahkan Tiongkok sekarang sudah bisa menanam padi di tanah yang asin dan ternak ikan di tengah padang pasir. Pesan mereka jelas, kami tak butuh impor lagi. Jika Tiongkok benar-benar mandiri pangan, maka nasib penjual komoditas seperti Amerika akan tamat. Lalu apakah Indonesia juga akan terkena dampaknya? Tentu saja, dan ini yang harus kita waspadai. Sobat Lensa Dunia, inilah poin yang paling krusial buat Indonesia. Jangan merasa aman hanya karena kita raja sawit dunia. Tiongkok adalah pembeli CPO terbesar kita, tapi mereka sedang berinvestasi besar di perkebunan sawit di Afrika. Logikanya sederhana. Kenapa beli dari Indonesia kalau saya bisa tanam sendiri di Afrika dengan biaya lebih murah dan kontrol penuh? Jika perkebunan Afrika mulai panen massal, Tiongkok bisa tinggalkan kita kapan saja. Akibatnya, harga sawit anjlok, jutaan petani di Sumatera dan Kalimantan kehilangan penghasilan, ekonomi nasional goyah. Ancaman ini nyata dan sedang berjalan sekarang. Jadi apa pelajaran besar untuk kita? Dunia tak lagi menghargai penjual bahan mentah. Amerika gagal karena terlalu percaya diri dengan teknologi mahal. Kita jangan ulangi kesalahan yang sama. Kita harus naik kelas, tingkatkan nilai tambah, olah sawit jadi bahan kimia, biofuel atau produk bernilai tinggi. Bangun riset pertanian sendiri, bukan cuma jual hasil, tapi kuasai teknologinya. Jangan biarkan nasib pangan rakyat kita dikendalikan oleh keputusan di Beijing atau Washington. Jangan sampai suatu hari nanti, bukan cuma tahu tempe yang hilang, tapi seluruh kekayaan alam kita tidak lagi ada harganya di mata dunia. Kesimpulannya, perdagangan global kini sangat kejam. Yang menang bukan yang punya sumber daya paling banyak, tapi yang paling efisien, paling mandiri, dan paling siap beradaptasi. Amerika sedang merasakan pahitnya ditinggalkan. Kini, bola ada di tangan kita. Apakah kita akan terus jadi penonton atau mulai membangun kedaulatan pangan yang benar-benar merdeka? Nah, Sobat Lensa Dunia, menurut Anda, apakah Indonesia siap jika suatu hari Tiongkok berhenti beli sawit dari kita? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar harga tahu dan tempe tetap terjangkau, tanpa jadi sandera perang dagang? Apakah kita harus mulai meniru strategi murah dan simpel ala Tiongkok atau tetap bertahan dengan sistem yang sekarang? Tulis pendapat dan analisis Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita makin cerdas bareng. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video analisis berikutnya. Pintar menyimak, cerdas memahami. Saya pamit, salam geopolitik.